Dalam setiap pemerintahan, tidak hanya di DKI, di semua daerah juga terjadi selisih bayar. Ada selisih kurang, ada selisih lebih, begitu juga pajak, ada selisih lebih, itu biasa terjadi dalam arus transaksi keuangan. Ini saya kira adanya maladministrasi dari Pemprov sendiri atau bahkan kesengajaan. Kelebihan pembayaran ini kan harus kita lihat. Apa sebabnya dia bisa lebih bayar? Maka dari itu saya lihat bahwa jangan sampai DKI Jakarta ini dikenal sebagai provinsi kelebihan bayar. Ini harus kita periksa lebih lanjut. Oke. Kita merekomendasikan kepada BPK misalnya untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh agar kita tahu sebenarnya kasus-kasus potensi kelebihan bayar ini seberapa banyak gitu ya. Kelebihan bayar ini itu salah satu modus cara korupsi yang baru. Potensi korupsi itu tetap ada. Kalau ada peraturan, kalau ada administrasi, semua hukum administrasi diatur loh ya. Tidak ada hukum administrasi di negara ini yang tidak berdasar hukum. Semuanya itu ada aturannya. Tidak ada menyebutkan bahwa ini pelanggaran hukum, tapi ini adalah kesalahan administrasi. Kasus kelebihan bayar tidak hanya terjadi di kota yang dipimpin Anies Baswedan, DKI Jakarta saja. Meski berbeda peruntukannya termasuk organisasi perangkat daerah atau OPD. Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Barat atau Sumber. Dalam laporan hasil pemeriksaan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2021 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terdapat anggaran sekitar 12,5 miliar rupiah. Tindak lanjut dari temuan ini, DPRD Sumatera Barat langsung membentuk panitia khusus atau pansus. Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan pansus ini terdiri dari 14 anggota DPRD dari semua fraksi. Setelah ditentukan 14 anggota, kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Setelah itu dikeluarkan surat keputusannya. Demikian kata dia di Padang. Salah seorang anggota pansus, Nofrizan, membeberkan rincian dari temuan LHP yang dikeluarkan 27 Januari 2022 lalu. Ada temuan 12,5 miliar rupiah lebih di sejumlah OPD. Berupa realisasi bantuan benih atau bibit ternak, alat dan mesin pertanian dan benih atau bibit perkebunan di 2 OPD sebesar 2 miliar rupiah lebih dan yang tidak tepat sasaran. Kemudian kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada 2 OPD sebesar 423 juta rupiah lebih. Setelah itu kelebihan pembayaran 12 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 3 OPD sebesar 838 juta rupiah lebih. Selanjutnya pelaksanaan 3 paket pekerjaan gedung dan bangunan pada 3 OPD putus kontrak. Pengembalian uang muka serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebanyak 7,9 miliar rupiah lebih. Selanjutnya kelebihan pembayaran 17 paket pekerjaan jalan dan irigasi pada 2 OPD sebesar 735 juta lebih. Setelah itu ada pemberian bantuan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari belanja tidak terduga sebesar 750 juta rupiah tidak sesuai ketentuan. Pihaknya akan bekerja maksimal untuk menindaklanjuti LHP tersebut setelah pansus terbentuk. Kita akan dalam dan kaji temuan ini untuk ditindaklanjuti bersama agar temuan ini dapat dikembalikan dan menjadi evaluasi ke depan. Demikian kata dia. Untuk kelebihan bayar di DKI Jakarta terjadi pada pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai 1,1 miliar rupiah. Pembayaran gaji pegawai yang sudah wafat dan pensiun senilai 862 juta rupiah. Lebih bayar 6,5 miliar rupiah pada 4 paket alat pemadam kebakaran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan telah menjawab hasil audit BPK kasus kelebihan bayar ini. Anies mengklarifikasi beberapa hal terkait temuan BPK pada saat sidang paripurna 2 Agustus. Terkait pemborosan atas pengadaan masker dan alat rapid test COVID-19 misalnya. Menurut Anies, hal itu sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Demikian kata Anies. Selain itu soal kelebihan bayar pada pembelian paket pengadaan alat mobil pemadam, Anies juga bilang temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan dikembalikan ke kas daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widya Astuti mengatakan masalah pengadaan masker dan rapid test itu sebetulnya kegiatan tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara. Demikian kata dia kepada wartawan 6 Agustus. Menurut Widya Astuti, masalah kelebihan bayar masker dan alat tes COVID-19 ini hanya masalah administrasi. Tidak ada kerugian negara, itu hanya masalah administrasi saja.
Widya Stuti juga menjelaskan alasan ada perbedaan harga pengadaan masker. Itu kan awal-awal dulu kan masker sulit sehingga banyak sekali jenis yang ada. Nah tentu kita sesuai dengan spek yang diminta dengan masukan dari user. Demikian kata dia.